keyakinan manusia ini sesuai dengan apa yang dia tekuni. Misalnya di dalam Islam kita membaca hadis tentang fadilah daripada berzikir, maka ketika dia membuka fadilah daripada berzikir, seolah-olah tidak ada lagi amalan yang akan bisa menandingi daripada dirinya. Kenapa? Karena orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Allah, dan Allah sendiri akan ingat kepada dirinya. Dan Nabi katakan orang yang berzikir seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi katakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan tersenyum, karena akan diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sampaikan orang yang berzikir kepada Allah dibandingkan dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih utama daripada orang yang berzikir dibandingkan dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dia membunuh musuh ataupun dia dibunuh musuh. Ini keyakinan datang kepada dirinya. Kemudian satu lagi, ada orang yang senang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ketika dibuka tentang hadis-hadis kelebihan daripada Al-Quranul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam mafhum hadis, orang yang disibukkan dengan Al-Quran dibandingkan dengan orang yang berzikir kepada Allah, dibandingkan dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang membaca Al-Quran lebih utama. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sampaikan nanti di padang mahsyar, satu orang yang senantiasa membaca Al-Quran kemudian mengamalkan Quran, maka kata Nabi orang tuanya akan dipakaikan pakaian mahkota pada hari kiamat, yang mana mahkotanya lebih terang daripada cahaya matahari. Maka kalau dia membuka tentang hadis fadilah membaca Al-Quran, seolah-olah amal yang lain tidak ada yang menandingi dirinya. Kemudian lagi dia ambil lagi satu bab tentang bersedekah. Kalau dia buka bab tentang sedekah, maka seolah-olah amal yang lain tidak ada yang bisa menandingi dirinya. Karena kata Nabi, orang yang bersedekah qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Kemudian ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Maka kalau dia buka tentang bab sedekah, seolah-olah tidak ada lagi amal yang akan bisa menandingi dirinya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja diingat oleh Allah tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu orang dekat dengan Kapolsek, karena dia dekat dengan Kapolsek maka dia akan merasa merendahkan anggotanya. Kalau dia dekat dengan Kapolres, maka Polsek menjadi kecil. Begitu juga kalau dekat dengan Kapolda, maka seluruh Kapolres akan menjadi kecil. Apalagi kalau dia dekat dengan Kapolri, maka seluruh Kapolda akan merasa kecil. Begitulah hari ini kita beramal. Kalau kita beramal, kita janji Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merendahkan amalan orang lain. Begitu juga orang yang senantiasa bangun malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sedekat-dekat manusia kata Nabi adalah orang yang ketika sedang tidur nyenyak, kemudian dia bangun dan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sedekat-dekat manusia. Kemudian kalau dia lihat lagi bab tentang berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, puasa ini yang akan membagi pahalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak kasturi. Sedangkan minyak kasturi kata Nabi itu harumnya
500 tahun perjalanan sudah tercium harumnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hari ini yang kita lupakan. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan kita ambil satu-satu, tapi ambil semuanya. Untuk mengambil semua dalam Islam adalah dengan dakwah. Maka kalau kita ibaratkan induk ayam dengan anak-anak ayam, kalau kita ingin menangkap anak-anak ayam, ambil induknya. Kalau kita ambil induknya, maka anak-anak ayam akan ikut kepada induknya. Maka induk daripada Islam adalah dakwah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, sebelum ada puasa, zakat, haji ataupun yang lain-lain, Rasulullah SAW membina sahabat adalah dakwah. Kita lihat dalam sejarah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masa Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah solat, apakah puasa, ataupun haji? Tidak, hadirin. Tapi yang pertama kali adalah dakwah, supaya Abu Bakar mendakwa orang-orang kafir, supaya orang kafir masuk kepada Islam. Hari ini yang kita lupakan. Jadi hari ini kenapa orang solat, kenapa orang baca Al-Quran, kenapa orang berzikir, kenapa orang bersedekah? Itu karena ada yang memberitahukan, ada yang mendakwakan tentang nilai-nilai agama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurun waktu 13 tahun sebelum perintah-perintah yang lain, satu kalimah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ana ta'lamal iman thumma ta'lamal Quran. Kami, kata Nabi, belajar iman dahulu 13 tahun, baru belajar solat, baru belajar zikir, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Kita akan ada kekuatan mengamalkan ilmu kita kalau kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok pangkal yang hari ini ditinggalkan oleh umat Islam. Apa yang ditinggalkan? Usaha bagaimana iman kita ini meningkat. Bagaimana usaha iman kita akan meningkat? Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qulu qaulan sadida, hendaklah kalian dakwakan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, jadidu imanakum. Kila ya Rasulullah, wa kaifa nujadid imanana? Qala aktsir min qauli la ilaha illallah. Kalau kalimah ini didakwakan oleh orang Islam, janji Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal orang Islam. Hari ini kita kadang-kadang tertipu. Masalah-masalah kecil kadang-kadang kita perdebatkan. Sementara masalah yang besar hari ini kita tidak bahas. Apa masalah yang besar? Dalam Islam masalah yang besar adalah orang Islam yang menghancurkan agama. Siapakah orang yang menghancurkan agama? Orang Islam yang tidak sholat. Orang Islam yang tidak sholat, tidak pernah dimuktamarkan, tidak pernah didiskusikan, tidak pernah dibincangkan. Sementara masalah hukum hari ini kita bahas. Kadang-kadang kita ada orang Islam bertanya, Tad, mana yang lebih hebat? Salafi dengan Tabligh, kemudian NU dengan Muhammadiyah. Ini kalau ada orang bertanya seperti ini, katakan kepadanya, kamu belum tahu Islam. Buat apa saya menjawab? Tetapi kalau kita menjawab, jawablah sesuai dengan kehendak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, orang Islam ini seperti tubuh dalam satu badan. Coba tubuh dalam satu badan. Boleh enggak tangan mengatakan saya lebih baik daripada kaki? Kemudian kaki mengatakan saya lebih baik daripada mata? Tidak boleh, hadirin. Masing-masing punya fungsi, masing-masing punya kelebihan, dan masing-masing punya kekurangan. Sama kita hari ini orang Islam. Kalau kita hari ini ditanya oleh orang Islam yang lain, mana yang lebih baik? Semuanya baik. Salafi apa kebaikannya? Oh banyak. Mereka yang tidak tahu solat, akhirnya tahu solat. Mereka yang tidak ada gairah membaca Al-Quran, akhirnya ada gairah membaca Al-Quran. Kemudian mereka memakai hadis-hadis yang sahih, tidak mau memakai hadis yang dhaif. Nah, banyak kelebihan. Kemudian kalau ditanya apa kelebihan dari orang tabligh? Orang tabligh ini seperti tukang pulung. Yang mana tukang pulung? Dia mengumpulkan kara-kara besi, kemudian plastik-plastik yang sudah rusak.
kemudian dijual kepada agen, kemudian dijual kepada PT ataupun perusahaan pabrik, kemudian didaur ulang. Itulah kerja salafi yang mendatangi preman-preman di pasar, yang mendatangi pemabuk-pemabuk yang sedang mabuk. Itulah kerja orang tabligh. Kemudian orang Muhammadiyah, apa kelebihan? Kelebihan orang Muhammadiyah banyak sekali. Mereka membuat madrasah dari TK sampai perguruan tinggi. Kemudian berapa miliar, bahkan berapa triliun mereka gunakan untuk kemajuan daripada agama. Lantas kalau kita lihat orang NU, apa kebaikan orang NU? Banyak. Dengan adanya orang NU, maka pesantren-pesantren salaf, kita lihat bagaimana pesantren-pesantren yang ada di Jawa. Itu awalnya orang NU. Dengan asbab pesantren yang dibuat oleh orang-orang NU, itu orang mengerti tafsir Al-Quran, mengerti daripada apa kehendak daripada Al-Quran Al-Karim. Kemudian orang yang tadinya tidak hafal Al-Quran, kemudian dengan adanya pesantren-pesantren yang dibuat oleh orang NU, ada orang-orang yang hafal Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, yang tidak boleh, yang bagaimana? Kalau hari ini misalnya kita orang tabligh, kita mengatakan kami yang lebih baik daripada orang salafi, kami lebih baik daripada orang NU dan orang Muhammadiyah, ini berarti kita tidak benar. Yang benar yang bagaimana? Masing-masing kita hargai, masing-masing kita hormati, barulah akan tercipta umat Islam yang ada ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah sehingga dalam sisa-sisa masa kita, dalam menjalani kehidupan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyempurnakan iman dan amal soleh kita.